Rabu, 30 September 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Tangerang. Seorang pria 18 tahun mencoret dinding di Musola Darussalam, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dengan tulisan anti-Islam dan tulisan saya kafir. Hah? Mana sih lihat? Pada umumnya, aksi-aksi semacam ini dikelompokkan sebagai aksi vandalisme. Vandalisme merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, atau merusak keindahan alam sekitar dan lain sebagainya. Atau juga merupakan perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Macamnya, saya pernah dengar kisah-kisah semacam ini. Tapi, mengapa vandalisme ini bisa terjadi? Menurut tulisan ini, vandalisme dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang, perhatian, dukungan sosial, ekonomi, dan politis. Vandalisme juga bisa dilakukan dengan motivasi mencapai suatu tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi. Ada juga vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk membalas dendam atas suatu kesalahan. Ada pula vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalismenya mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan pada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan barang milik orang lain. Juga ada vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki seseorang. Tujuannya tetap satu, tetap sama, untuk mengganggu orang lain. Oh, begitu ya. Baru tahu saya. Mengapa orang bisa saling membenci? Apakah karena agama yang berbeda-beda? Dan mengapa kebencian seperti ini bisa muncul? Kalau menurut saya, aksi pria 18 tahun mencoret dinding di musola dilakukan dengan motivasi untuk membalas dendam atas suatu kesalahan. Namun, belum dapat dipastikan juga apakah motivasi ini dapat dijadikan sebagai alasan dasar dari tindakan pria tersebut. Apa yang menjadi faktor balasan sebagai reaksi terhadap aksi yang ia pernah dapatkan? Mungkinkah ia pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dari pihak lain sehingga ia harus membalasnya dengan vandalisme seperti itu? Ya, memang benar teman-teman. Tetapi menurut saya, sederet pertanyaan masih bisa kita ajukan. Namun, mungkinkah agama mengajarkan vandalisme sebagai sebuah ekspresi dari cara beragamanya? Saya kira cara beragama seperti ini merupakan titik balik terhadap agama itu sendiri. Sebab sejatinya, agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran yang merangkum segala kebaikan dan kebenaran universal tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Sepertinya aksi-aksi macam ini menjadi ujian terhadap keberagaman Indonesia. Saya juga berpikir seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga agar keberagaman Indonesia jangan sampai diobrak-abrik oleh aksi-aksi seperti itu. Kita bisa mulai di komunitas kita ini. Dan kita adalah agen-agen penjaga keragaman itu. Teman-teman, aku dan engkau adalah hadiah terindah satu bagi yang lain. Wajah kita memang berbeda-beda, namun kita satu dalam kemanusiaan. Kita kumandangkan ikrar kita, Bhinneka Tunggal Ika, satu dalam perbedaan. Kita jaga, kita rawat dengan keunikan kita masing-masing. Kita hindari aksi-aksi yang melukai wajah keindonesiaan kita. Kita rajut persaudaraan sejati melalui pikiran, tindakan, dan perbuatan kita. Dan sama-sama kita pekikan ikrar kita. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa 1000 wajah, tanah Indonesia yang multikultur. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bernegara yang integral, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang mengumpulkan kami semua sebagai satu keluarga yang harmonis dengan segala perbedaan kami.